di pikiran kamu tentang Papua? Koteka, kekayaan budayanya yang unik, atau pemandangan alamnya yang eksotis? Ya, di pulau di ujung paling timur Indonesia ini tak hanya memiliki kekayaan dan keindahan alam saja, tapi juga memiliki kekayaan adat dan budaya dari berbagai suku di dalamnya. Cara terbaik untuk melihat semuanya adalah berkunjung langsung ke Papua saat diadakan suatu festival. Salah satu festival paling terkenal adalah Festival Budaya Lembah Baliem. Festival tahunan di bulan Agustus ini menampilkan tradisi tarian dan perang antar suku, terutama suku Dani, suku Lani, dan suku Yali yang hidup tersebar di wilayah pegunungan tengah Papua. Tahun ini, Festival Budaya Lembah Baliem diadakan di Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua. Di festival yang telah berlangsung sejak 1989 ini, kita akan mendapat pengalaman berbeda dan menyadari betapa kayanya budaya Indonesia. Uniknya tak hanya tradisi perang saja, banyak hal menarik yang bisa dilihat dan dilakukan di Festival Lembah Baliem yang bisa membuat kamu memutuskan untuk berkunjung ke festival ini Agustus tahun depan. Inilah berbagai hal menarik yang bisa dilakukan di Festival Budaya Lembah Baliem versi on the spot. Atraksi perang-perangan menjadi sajian utama di Festival Budaya Lembah Baliem. Perang antar suku sendiri memang benar-benar terjadi oleh suku Dani dan suku-suku lain di sekitarnya sejak zaman dulu, sebagai lambang kesuburan dan kesejahteraan. Dalam perang, senjata utama yang digunakan adalah alat panah dan tombak atau sege. Tapi tenang saja, meski disebut perang, acara ini aman disaksikan selama kita berada di tempat yang telah ditetapkan. Selama 4 hari, ada sekitar 40 distrik yang akan menampilkan berbagai atraksi perang-perangan dan tarian tradisional dengan berbagai kisah dan penampilan yang berbeda. Mulai dari sebab pemicu terjadinya perang, misalnya berupa kasus pencurian, perselingkuhan, perebutan ladang, penculikan, bahkan hingga pembunuhan. Adanya pemicu ini menyebabkan suku lainnya harus melakukan serangan balasan, sehingga penyerbuan pun dilakukan. Sementara pihak lawan akan bertahan sehingga pertempuran berlangsung dengan seru. Biasanya atraksi perang dilakukan oleh para peserta pria yang membawa tombak atau sege dan alat panah. Sedangkan peserta wanita melakukan tarian tradisional khas sukunya masing-masing. Acara dimulai dari pagi hingga sore hari. Sebelum tampil, biasanya masing-masing suku dari tiap distrik berkumpul di sekeliling lapangan. Mereka melatih kembali gerakan tarian, bernyanyi, dan menguji kekompakan demi penampilan yang sempurna. Nah, selain bisa melihat mereka bersiap-siap, di momen ini para wisatawan dan wartawan, baik dari dalam dan luar negeri, bisa mengambil gambar atau merekam momen latihan mereka. Ada yang hanya menggunakan kamera ponsel hingga kamera profesional dengan ukuran lensa beragam. Kita juga bisa melihat lebih dekat berbagai aksesoris menarik yang mereka kenakan, seperti koteka, rok sali, serta noken yang dikenakan para wanita. Ada juga aksesoris berbahan taring atau tulang hewan, bulu-bulu burung, batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, hingga lumpur, cat putih, dan getah pinang, seperti yang dipakai oleh suku Dani dari distrik Wikia ini. Warna merah di kulit mereka ternyata berasal dari getah pinang yang dioleskan ke seluruh tubuh mereka. Tombak atau sege merupakan salah satu senjata andalan para suku Dani selain senjata panah. Menariknya, pihak penyelenggara memperbolehkan pengunjung pria untuk mencoba melempar sege atau tombak ini. Bahkan mereka sudah mempersiapkan 1000 sege.
Para pengunjung perempuan yang penasaran karena tak bisa mengikuti atraksi pelemparan 1000 tombak atau sege, bisa mencobanya di arena yang sudah dipersiapkan. Tak hanya sege atau tombak, pengunjung juga bisa mencoba panah yang biasa dipakai oleh orang suku Dani saat berburu dan berperang, seperti yang dilakukan oleh para pengunjung asal Swiss dan New Zealand ini. Selain perang-perangan dan tarian, beberapa suku juga menampilkan aksi teatrikal drama yang mengisahkan sejarah atau tragedi di suku dan wilayah mereka. Salah satu penampilan menarik adalah kisah kepala suku Dani bernama Oba Horok Doga yang sudah memiliki 40 istri, lalu menikah lagi dengan wanita bule asal Amerika Serikat bernama Wayne Sargent. Sekelompok suku Dani dari distrik Pisugih di Festival Lembah Baliem memperagakan bagaimana proses upacara pernikahan sang kepala suku Dani dengan perempuan bule asal Amerika ini. Kisah yang terjadi di tahun 1973 ini begitu fenomenal, hingga membuat Papua semakin dikenal di luar negeri, khususnya Amerika. Namun karena berbagai polemik, Wayne Sargent, seorang wartawan yang mengaku sebagai antropolog, dideportasi oleh pemerintah Indonesia. Dan setahun setelah tiba di Amerika, Wayne Sargent menulis buku fenomenal berjudul People of the Valley. Jika mendengar istilah karapan, pasti identik dengan sapi atau kerbau. Namun di Lembah Baliem bukan karapan sapi ataupun karapan kerbau yang menjadi tunggangannya, melainkan babi. Ya, babi memang menjadi hewan spesial bagi suku-suku penghuni Lembah Baliem. Dan karapan babi yang dilakukan bersama kaum ibu-ibu di festival ini menjadi salah satu atraksi menarik dan kerap menimbulkan keriuhan para pengunjung. Ada juga tradisi bakar batu yang bisa dilihat para pengunjung di Festival Lembah Baliem ini. Sederhananya, tradisi bakar batu adalah cara memasak alami dan sehat yang dilakukan masyarakat suku Dani. Yang dimasak biasanya ubi-ubian yang menjadi makanan pokok mereka, juga daging-dagingan. Batu-batu yang sudah dibakar sekitar 30 menit sampai 1 jam ini dipindahkan ke lubang yang sudah dipersiapkan. Bahan makanan mulai disusun. Di lapisan bawah adalah ubi-ubian, lalu ditutup daun-daun dan rumput-rumput. Selanjutnya ditumpuk batu-batuan panas lagi. Dan terakhir, daging di lapisan paling atas yang ditutup lagi oleh daun-daunan, lalu diikat dan ditunggu hingga matang. Festival Budaya Lembah Baliem adalah festival paling dikenal dunia internasional. Setiap tahunnya banyak wisatawan domestik dan mancanegara datang, termasuk para jurnalis dalam dan luar negeri, mulai dari Asia, Australia, hingga Amerika dan Eropa. Di antaranya adalah turis dari Belgia ini. Yes, first time in Papua and first time I come to the festival. Yes. Wow. Yes. What do you think about the festival? I think it's very special and it's kind of a good opportunity to see the different tribes from the various regions. I think it's really very nice for us to see how they dress and how they behave, and to see the tribal wars, and it's good to learn about the culture, and I think it's really worth to see it. Yes, it's the second time in Indonesia, but the first time in Papua. What do you think about the festival wardens traditions? We think the festival is really nice. Before we came to the festival, we visited some of the villages. We went trekking, so we already met some Papua people. And now it's really nice to see them dancing and yeah. Yes, we're actually traveling for a few months. And besides Papua, we will also visit some other places like Sulawesi. Yeah.
different tradition, different Yes. people. Yes, to learn more about the culture, to see different things, something new. Yes. When someone died, oh, someone died, or when someone fell down, or then we're laughing. So yeah, it was fun. What do you think? It's very beautiful here and interesting. Yeah. Don't forget to watch on the spot Trans to You. Don't forget to watch On the Spot on Trans Studio. Dan pemirsa, itulah hal menarik yang bisa kamu lihat dan kamu lakukan di Festival Budaya Lembah Baliem versi On The Spot.